Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Alam rahasia ruang dan waktu, alam hantu. Di alam hantu, ada banyak zat beracun, dan tanahnya kasar. Dari waktu ke waktu, Anda dapat melihat beberapa mayat di tanah, tetapi mayat-mayat ini sudah tidak lengkap, dan beberapa hal bahkan tidak dapat dikenali sama sekali. Tetapi pada saat ini, ada dua orang yang berdiri di sini, Yang Feng memandang orang di depannya dengan mata merah, dan ingin mencabik-cabiknya. Apa yang kamu lakukan pada Bing Ning? Yang Feng memandang si Tianyu yang ada di depannya dan mengatakan kata-kata ini hampir menggertakkan giginya. Haha, wanitamu, apa yang aku lakukan padanya, tahukah kamu? Si Tianyu berbaju hitam memandang Yang Feng dan menyeringai. Meskipun janin dalam kandungannya dapat lahir nanti dengan mengandalkan metode rahasia dan ramuan obat, saya menambahkan sedikit energi mayat ke tubuhnya. Adapun istri Anda, dia mungkin mati karena distosia, atau mungkin ada satu yang tersisa. Aneh, si Tianyu memandang Yang Feng dan meregangkan tubuh dengan malas. Beku, janin, dua kata ini dimasukkan ke dalam hati Yang Feng seperti pedang tajam. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka muncul di matanya satu persatu. Karena kata-kata Xiao Yan, dia tahu pengalaman hidupnya dan dunia. Ada juga saudara dan saudari di tempat tidur, memberitahu dia bahwa istri yang berbagi tempat tidur dengannya hanya mengambil keuntungan darinya. Dia menjadi sedikit terburu-buru, penuh penyangkalan hidup. Dia bahkan menguji Dan Bingning lagi dan lagi, berharap mendapat kabar dari mulut Dan Bingning. Namun, saya tidak tahu apakah Yang Feng mengungkapkan kekurangan apapun yang diungkapkan oleh Dan Bingning, atau karena Dan Bingning benar-benar tidak tahu apa-apa dan tidak mengungkapkan keanehan apapun. Namun, selama bertahun-tahun, saya tidak memiliki pemeliharaan yang saya miliki untuk Dan Bingning, kurang cinta dan kecurigaan. Bahkan, dia bahkan tidak tahu bahwa Dan Bingning sedang hamil. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan memasuki alam rahasia ruang dan waktu. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia akan memasuki alam rahasia ruang dan waktu, Dan Bingning hampir menangis dan keberatan, tetapi, untuk memastikan apakah berita itu benar atau salah, dia masuk tanpa ragu-ragu. Karena hanya ketika dia masuk ke sini, dia memiliki hak untuk bergerak dengan bebas dalam keluarga Dan, meskipun dia secara nominal menantu keluarga Dan, dia tidak menyadari banyak hal dalam keluarga Dan ada orang yang mengikutinya sepanjang waktu, itu untuk melindunginya, tetapi sebenarnya itu hanya untuk mencegahnya menghubungi dunia luar. Tetapi ketika dia memasuki dunia rahasia ruang dan waktu, dia punya cukup waktu untuk menyelidiki, tetapi dia tidak menyangka Dan Bingning, yang berencana untuk tidak masuk ke sini, sebenarnya memilih untuk masuk ke sini. Dan dia masih datang ke sini dengan kehamilannya. Namun, dia tidak tahu apa-apa, tidak peduli tentang apapun, dia masih terlihat dingin padanya, seolah-olah ini bukan istrinya. Jika dia hanya meninggalkan istrinya yang penuh kasih sayang untuk saudara-saudaranya, lalu apa perbedaan antara dia dan orang-orang yang membawanya kembali? Ya, dia menyembunyikan segalanya, tapi apa salahnya sehingga dia begitu marah? Apakah dia melakukan tugasnya sebagai seorang istri dan merawatnya dengan segala cara yang mungkin untuk membuatnya marah? Atau apakah dia menyembunyikan berita kehamilannya dan mengikutinya ke tempat berbahaya untuk membuatnya marah? Terlebih lagi, hal terburuknya adalah mereka juga bertemu dengan pria seperti itu, pria yang bisa mengendalikan mayat. Ayo, kenapa kamu rela mengeluarkan ki mayat dari tubuh Bingning? Yang Feng memandang si Tianyu dan harus berkompromi saat ini. Apakah itu untuk istri atau anak-anaknya, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi saat ini. Bukankah kamu mengatakannya, persekutuan alkemis Anda menyediakan orang yang hidup bagi saya untuk memperoleh ki mayat, meningkatkan kekuatan ki mayat, dan kemudian memberi saya banyak sumber daya kultivasi, dan saya dengan enggan menerimanya, tetapi lihatlah kamu jika kamu tidak setuju, aku harus memberimu pelajaran. Si Tianyu memandang Yang Feng dan tersenyum. Tidak mungkin, menggunakan orang yang hidup untuk mengolah energi mayat untuk Anda, hal menjijikkan semacam ini, saya sama sekali tidak setuju. Apalagi trik Anda kejam, ketika Anda berkultivasi ke tingkat tertentu, Anda pasti akan membunuh orang dalam skala besar untuk meningkatkan kultivasimu. Karena, sama sekali tidak mungkin bagiku untuk membiarkanmu melakukan ini. Yang Feng memandang si Tianyu dan menolak tanpa ragu-ragu. Menolaknya gampang sekali.
Tapi kalau tidak mau, lupakan saja. Wanita itu seperti pakaian. Kalau robek, cari yang baru saja. Sayang anakmu lahir di tempat yang penuh sesak benar-benar menyedihkan. Si Tianyu memandang Yang Feng dengan simpati di wajahnya. Tentu saja, anak termiskin mungkin masih aneh. Ketika dia lahir, dia penuh dengan aura mayat. Ketika saat itu tiba, para kaisar itu dan sebagainya pasti akan menggertaknya. Sungguh menyedihkan memiliki orang tua yang tidak berperasaan seperti itu. Si Tianyu tampak menyedihkan. Tutup mulutmu. Yang Feng memandang si Tianyu, tangannya mengepal erat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tindakan ceroboh akan menyebabkan masalah besar seperti itu. Orang yang mengetahui urusan saat ini adalah Junji. Ada banyak orang yang masih hidup di persekutuan alkemis. Apakah kamu harus begitu bersalah? Si Tianyu melanjutkan dengan provokatif menatap Yang Feng. Persekutuan alkemis tidak terserah saya sendiri, dan bahkan jika itu setuju, saya tidak akan pernah setuju. Jika sesuatu terjadi pada Bingning hari ini, maka saya harus membiarkan Anda dikuburkan bersama saya. Yang Feng memandang si Tianyu, pedang panjang di tangannya menusuk langsung ke si Tianyu. Si Tianyu tidak menunjukkan rasa takut karena kemarahan Yang Feng, di matanya, orang di depannya adalah mangsanya. Semakin kuat dia, semakin baik baginya. Jika dia membunuhnya dan menyuntikkan mayat ke tubuhnya, dia akan dapat mengendalikan mayat Yang Feng dengan lancar. Pada saat itu, ini akan menjadi senjata baginya. Ketika si Tianyu menikam Yang Feng ke arahnya, pedang hitam gelap juga muncul di tangannya dan bertemu Yang Feng. Kedua pedang bertabrakan, dan segera lapisan api biru muda mulai muncul di pedang Yang Feng, dan si Tianyu juga memiliki ki hitam samar, keduanya ingin saling melahap. Namun, kekuatan keduanya tidak jauh berbeda, dan mereka tidak bisa memberitahu pemenangnya untuk sementara waktu. Melihat ini, Yang Feng tiba-tiba meninju tubuh si Tianyu dengan tangan kirinya. Si Tianyu menyeringai dan menyambutnya dengan pukulan tanpa basa-basi. Tiba-tiba, dampak besar menyebar di sekitar mereka berdua. Pada saat ini, teriakan dan binging datang dari kejauhan. Ada rasa sakit dan kesedihan yang tak ada habisnya dalam teriakan itu. Hati Yang Feng terasa seperti akan hancur saat ini. Jie, sepertinya ki mayat berpengaruh, selamat. Kamu akan segera menjadi ayah, tapi aku tidak tahu anakmu aneh seperti apa. Kamu bahkan tidak membiarkan anak yang belum lahir pergi, itu tidak tertahankan. Yang Feng memandang si Tianyu, dan kekuatan jiwa yang menakutkan bergegas menuju si Tianyu. Segel jiwa besar menyerang langsung ke arah si Tianyu. Si Tianyu merasakan sedikit kejutan ketika dia merasakan kekuatan jiwa Yang Feng yang kuat dan berkata, dengan api langit dan kekuatan jiwa yang begitu menakutkan, tidak mengherankan bahwa persekutuan alkemis memilih Anda untuk merekrut saya, tetapi ini tidak cukup. Petik 2. Sementara si Tianyu memuji Yang Feng, tangannya tidak lambat, aura mayat yang kuat muncul langsung dari tubuh si Tianyu dan menyerang Yang Feng. Wajah Yang Feng juga sedikit jelek, si Tianyu ini sebenarnya sangat kuat sehingga energi mayatnya bahkan dapat secara langsung melawan kekuatan jiwa. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa Yang Feng perlahan terkikis oleh aura mayat si Tianyu, dan si Tianyu berkata dengan senyum di sudut mulutnya, ini kejutan, bukan, tapi jangan khawatir, aku akan membiarkanmu masuk, lihatlah anakmu yang belum lahir sebelum kamu mati. Setelah itu, kamu akan menjadi budak mayatku dengan patuh. Si Tianyu memandang Yang Feng, senyum di wajahnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Seorang pria, seorang sarjana dapat dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Bahkan jika saya mati hari ini, saya pasti akan bertarung dengan Anda dalam darah. Yang Feng memandang si Tianyu dan tidak memilih untuk berkompromi. Dia tidak bisa lagi mengendalikan Sisi dan Bingning. Meskipun dan Bingning tercekik oleh energi mayat, Yang Feng tidak tahu akan menjadi apa dan Bingning, dan dia tidak tahu apakah itu akan mempengaruhi anak di perutnya, tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukannya. Jangan biarkan pria di depannya pergi ke tempat dan Bingning, jika tidak, dan Bingning mungkin benar-benar menjadi budak mayat pria ini. Semangat juang yang kuat keluar dari tubuh Yang Feng, dan mata Yang Feng juga berubah menjadi biru muda pada saat ini, yang merupakan warna api langit. Pada saat ini, Yang Feng memasuki keadaan khusus, yaitu kesatuan manusia dan api. Tianhuo dan Tiansui, yang belum ditaklukkan oleh manusia, memiliki kekuatan alam yang sangat kuat. Misalnya, 3.000 Ruoshui kedua dalam daftar air hari itu telah mencapai puncak keabadian, bahkan melampaui puncak keabadian manusia.
Namun, begitu Tianhuo dan Tianshui ditaklukkan oleh manusia, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Kecuali beberapa Tianhuo dan Tianshui, kekuatan Tianhuo dan Tianshui lainnya hanya bisa serupa dengan tuan mereka. Namun, pada saat ini, kekuatan Yang Feng masuk ke dalam keadaan manusia dan api telah melebihi 1+1, dan dia telah memasuki keberadaan yang lebih menakutkan. Si Tianyu memandang Yang Feng, ekspresi lucu di wajahnya perlahan berubah serius. Dia tahu bahwa dia bisa mengalahkan Yang Feng dengan mengandalkan aura mayatnya. Singa masih membutuhkan semua kekuatan untuk melawan kelinci, bagaimana dia bisa ceroboh? Keduanya tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan berkelahi lagi, dan mereka menerbangkan pasir dan batu, dan semangat juang yang meningkat di sini bisa dirasakan dari kejauhan. Di kejauhan dari medan perang ini, ada lebih dari selusin mayat tergeletak. Mayat-mayat ini dipenuhi dengan aura hitam tebal. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengikuti Yang Feng untuk merekrut si Tianyu, tetapi saat ini, dia sudah berubah menjadi mayat. Selama negosiasi, si Tianyu diam-diam menyebarkan ki mayat, jadi orang-orang ini pada dasarnya tidak memiliki perlawanan, mereka ditelan oleh ki mayat dan mati. Namun, tidak jauh dari sana, seorang wanita cantik terbaring di tanah. Pada saat ini, dahi wanita itu sudah dipenuhi keringat, tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa ada jejak mayat di atas selusin mayat di jarak ki perlahan melayang dan memasuki perut dan Bingning. Setiap kali sepotong gas mayat masuk, perut dan Bingning bertambah besar. Rasa sakit di wajahnya juga meningkat. Dua garis air mata berangsur-angsur mengalir dari mata dan Bingning, dan Bing menatap perutnya yang semakin besar dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Nak, maafkan aku, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya dari ayahmu. Jika saya mengatakan semuanya kepadanya, dia tidak perlu masuk ke sini. Ini salahku, tentu saja aku harus mengurus semuanya sendiri. Hanya itu yang bisa ibuku lakukan. Kamu dan ayahmu harus hidup dengan baik dan hidup dalam damai. Yang terbaik, tidak pernah lagi. Jangan kembali ke rumah dan Bingning mengelus perutnya dengan lembut, dengan sedikit cinta di matanya. Segera, dan Bingning perlahan mengeluarkan pil dan meminumnya, dan kemudian jeritan bergema di dunia ini lagi. Di samping itu, Xiao Yan memimpin beberapa dari mereka ke alam hantu ini, menyaksikan racun yang meresap keluar. Xiao Yan buru-buru menggunakan air murni untuk menyebarkan racun di sini. Meskipun racun ini masih bisa dilawan menggunakan Douqi, Xiao Yan tidak mengalihkan perhatian mereka untuk mempercepat. Tidak, kami tidak memiliki cara untuk menentukan arah saudaraku sama sekali. Yang Chen memandang alam hantu yang tak terbatas dengan ekspresi dekaden di wajahnya. Mungkin karena hubungan antara darah dan darah, dada Yang Chen sangat sesak saat ini, seolah-olah ditekan oleh batu besar di hatinya. Ini adalah perasaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Memang, meskipun kita memasuki alam hantu ini, tidak ada cara untuk mengkonfirmasi posisi mereka di sini. Alis Yang juga berkerut pada saat ini. Situasi yang dimiliki Yang Chen juga ada dalam dirinya, tetapi dia tidak secemas Yang Chen, dia juga tidak menunjukkannya. Mari kita temukan mereka secara terpisah. Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya pada akhirnya. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu merasa bahwa selalu ada sosok yang mengikutinya di belakangnya. Tapi pihak lain tidak pernah bergerak. Jika target lawan adalah mereka, begitu mereka menyebar, meskipun berbahaya, itu juga cara terbaik untuk menarik pria itu. Xikong, Zhang Qian, Jin Hua, kamu adalah satu kelompok. Ma Tao, Wen Lin, Yang Yang, kamu adalah kelompok yang terdiri dari 3 orang, dan Zhang Qian dan aku adalah satu kelompok. Hati-hati, kata Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan hanya bisa diam-diam berdoa agar dia tidak menemukan kekuatan super yang tidak beruntung di alam hantu ini. Dia juga tidak akan bertemu dengan orang mesum di makam darah. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya dibagi menjadi 3 kelompok, sesosok hitam secara bertahap muncul. Dia memandang Xiao Yan dan kelompoknya yang telah dibagi menjadi 3 kelompok, mengerutkan kening, lalu memotong jarinya, dan darahnya mengalir keluar, dan secara bertahap terbelah menjadi 2 di tanah. Saat berikutnya, kedua darah ini mengejar langsung ke kejauhan seperti sayap. Pria berbaju hitam itu sendiri mengejar Xiao Yan dan Zhang Qian. Ini adalah metode untuk melacak di makam darah. Meskipun ada batasan jarak, dia hanya bisa melakukan ini saat ini. Siapa yang membuat rekan-rekan lawan berkumpul?
Dengan teriakan dan tangisan bayi, alam hantu menjadi semakin suram. Di tanah hantu, angin suram bertiup, memberi orang perasaan suram. Dan Bingning menelan pil, dan kemudian menatap bayi yang berbaring di sampingnya dengan kuat. Ini adalah bayi perempuan. Bayi itu memiliki wajah merah muda dan sepasang mata menyipit membentuk garis, yang sangat lucu. Namun tidak seperti bayi lainnya, bayi perempuan ini tidak menangis dan sangat pendiam. Jika bukan karena tangan bayi yang masih bergerak, sebagian orang mungkin mengira itu adalah bayi yang sudah mati. Melihat bayi yang tidak berpakaian ini, wajah dan Bingning juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Selama Anda baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Dan Bingning mendatangi bayi itu, mengeluarkan sepotong pakaiannya sendiri dari cincinnya sendiri, perlahan-lahan membungkus bayi itu, dan mencium wajah bayi itu. Walaupun kamu lahir di waktu yang buruk, Ibu terima kasih telah datang ke dunia ini. Ibu tidak bisa menemanimu, kamu harus hidup dengan baik dan merawat ayahmu dengan baik untuk ibu. Dan Bing menatap melihat bayi di depannya, air mata tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dan Bingning ditangkap oleh Qi mayat si Tianyu. Di bawah infeksi Qi mayat, teknik rahasia dan Bingning menjadi tidak efektif. Tidak ada cara untuk menunda kelahiran bayi, yang menyebabkan kelahirannya. Namun, untuk memastikan bahwa bayi ini adalah bayi yang sehat, dan Bingning harus menghabiskan semua ki pertempuran dan kekuatan jiwanya untuk mentransfer semua ki mayat ke dirinya sendiri. Ditambah dengan ki mayat yang terus-menerus mengalir dari mayat, dan Bingning tampaknya perlahan-lahan kehilangan keinginannya saat ini, dan mungkin tidak lama lagi dia akan menjadi budak mayat di mulut si Tianyu. Air mata mengalir di mata dan Bingning lagi. Dan Bingning mengeluarkan cincinnya sendiri dari cincin itu, mengeluarkan selimut tebal dan menutupinya di tanah, lalu menutupi bayi itu dengan mantel tebal miliknya. Ketika semua ini selesai, dan Bingning akhirnya melepas liontin giok yang dia kenakan dari pinggangnya dan meletakkannya di samping bayi itu. Melihat bayi yang sedang tidur, wajah dan Bingning penuh dengan keengganan. Saya baru saja melahirkan putri saya, dan putri saya bahkan tidak melihat saya, dan saya akan kehilangan ibu saya. Adegan yang menyedihkan. Tapi inilah dunia, dunia yang kejam. Kekejaman adalah untuk semua orang, tidak peduli seberapa kuat atau lemah Anda, kekejaman akan terjadi pada Anda. Wow, seolah merasakan sesuatu, bayi itu tiba-tiba menangis, dan suaranya melebihi satu, sepertinya mengeluh, dan sepertinya memohon dan Bingning untuk tinggal di sisi anak itu. Namun, dia tidak bisa, dan dia tidak berani, pada saat ini. Gas mayat yang menakutkan telah sepenuhnya menutupi tubuh bagian bawah dan Bingning, dan Bingning tampaknya merasa bahwa tubuh bagian bawahnya tidak lagi di bawah kendalinya. Dia tidak tahu apakah dia akan menjadi orang yang benar-benar kehilangan dirinya ketika seluruh tubuhnya ditelan oleh Qi mayat, dan dia bahkan akan menyerang anak-anaknya sendiri dengan tangannya sendiri. Di kejauhan, ada ledakan lonceng, dan orang mati dari persekutuan alkemis, yang terbaring di tanah dan memancarkan aura mayat yang kuat, tiba-tiba berdiri dan berjalan ke kejauhan. Suara dering ini jatuh di telinga dan Bingning hanya merasa pikirannya pusing untuk sementara waktu, dan tubuhnya secara bertahap kehilangan kesadarannya. Dan Bingning menggertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga. Sebelum menyelesaikan hal terakhir, dia tidak boleh dikendalikan oleh aura mayat ini. Air mata dan Bingning secara bertahap menutupi matanya dengan lapisan kabut, dan dia bahkan tidak bisa melihat wajah putrinya dengan jelas. Lonceng hijau muncul di tangan dan Bingning, dan energi dendam dan Bingning secara bertahap mengalir ke bel hijau, dan bel itu segera menjadi lebih besar, dan akhirnya berubah menjadi pria besar setinggi orang dewasa. Zong, perlahan turun, sepenuhnya menyelimuti bayi tergeletak di tanah. Pada saat ini, dan Bingning merasa bahwa hatinya benar-benar hancur pada saat ini, dan dia perlahan kehilangan dirinya sendiri. Hatinya terlalu besar dan hanya bisa menampung beberapa orang. Salah satunya adalah suaminya dan yang lainnya adalah putrinya yang baru saja lahir. Namun, pada saat ini, keduanya secara bertahap menjadi kabur, dan aura mayat yang menakutkan secara bertahap menyelimuti seluruh tubuhnya, perlahan-lahan mengikis kesadarannya. Perlahan-lahan, ketika nada dering kembali terdengar di telinga dan Bingning berjalan ke kejauhan seperti orang-orang yang kehilangan akal sebelumnya. Ledakan, tinju dan telapak tangan berpotongan, dan api biru tua bertabrakan dengan aura mayat hitam gelap, tetapi api biru tua perlahan-lahan ditelan oleh aura mayat hitam gelap, dan jelas bahwa yang terakhir berada di atas angin. Hehe,
Bala bantuan saya telah tiba. Saya tidak akan bermain dengan Anda lagi. Anda dapat bertarung dengan bala bantuan saya secara perlahan. Saya akan melihat bagaimana keadaan anak Anda yang berharga. Si Tianyu melihat ke kejauhan dan bergegas budak mayat yang datang memiliki senyum lebar di wajahnya. Pada saat ini, manipulasi kimayatnya telah mencapai puncaknya, meskipun mengolah kimayat adalah sesuatu yang dibenci oleh sebagian besar orang benar. Namun, si Tianyu tidak berpikir demikian. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Selama kamu cukup kuat, maka bahkan jika itu salah, itu juga benar. Dia tidak memiliki keluarga yang kuat atau latar belakang yang kuat, jadi apa, mengandalkan aura mayat yang kuat, bahkan jika dia memiliki latar belakang, dia hanya bisa merangkak di bawah kakinya dan gemetar. Yang Feng melihat mantan rekannya yang memancarkan aura mayat di kejauhan, dan ada juga kemarahan yang kuat di wajahnya. Bajingan ini bahkan tidak melepaskan mayatnya, dia hanya kalah dengan binatang buas. Melihat budak mayat yang mendekat, Yang Feng menarik napas dalam-dalam, nyala api di tangannya berputar di sekitar pedangnya seperti ular panjang, tetapi pada saat ini, suhu nyala api terus menurun, dan nyala api perlahan mengeras dan terbentuk. Teleportasi. Ketika si Tianyu bergegas menuju budak mayat di kejauhan, tiba-tiba tubuh Yang Feng muncul tepat di belakang si Tianyu. Di tangan sebelumnya dengan si Tianyu, Yang Feng tidak menggunakan teleportasi, jadi si Tianyu tidak tahu bahwa Yang Feng dapat secara langsung memperpendek jarak antara dua orang dalam waktu singkat. Meskipun aura mayat si Tianyu menakutkan, si Tianyu berasal dari latar belakang normal dan hanya tahu sedikit tentang lawan-lawannya, yang merupakan kekurangannya. Dia tidak memiliki cara untuk membuat penilaian yang benar tentang kemampuan musuh sama sekali. Ketika pedang panjang Yang Feng tiba-tiba menusuknya, dia hanya bisa bertabrakan dengan Yang Feng dengan pukulan backhand. Namun, aura mayat Bailing tidak menang, dan pedang Yang Feng langsung memotong telapak tangannya. Namun, meskipun Yang Feng memenangkan pertempuran kali ini, si Tianyu sama sekali bukan orang biasa. Ketika pedang Yang Feng menebas telapak tangannya, tubuhnya sedikit miring ke samping, dan pedang itu langsung mengarah ke samping, melintasi dadanya. Pada saat inilah budak mayat si Tianyu telah tiba. Para budak mayat itu masih mengenakan pakaian serikat alkimia, tetapi mereka memancarkan aura hitam, dan sepertinya ada aura mayat yang menakutkan di mata mereka. Dua budak mayat berdiri di depan si Tianyu, dan sosok si Tianyu mundur ke belakang. Mata Yang Feng mengikuti arah si Tianyu, tapi dia tiba-tiba menjadi lesu. Di samping si Tianyu, ada budak mayat, mengenakan gaun ungu panjang, matanya kosong, dan dia menatapnya tanpa ekspresi. Wanita ini cantik dan cantik, tetapi yang lebih penting, orang ini adalah istrinya, dan Bing Ning. Bing Ning. Yang Feng menatap budak mayat dan tiba-tiba memanggil nama dan Bing Ning. Dia tidak bisa menerimanya, bagaimana mungkin, bagaimana dan Bing Ning bisa menjadi budak mayat, tetapi dia masih mengandung anaknya sendiri. Ketika Yang Feng kehilangan akal sehatnya, pedang panjang di tangan dua budak mayat di depan Yang Feng tiba-tiba menebas ke arah Yang Feng. Yang Feng benar-benar tidak siap. Tiba-tiba, dua pedang panjang dengan aura mayat mendarat langsung di milik Yang Feng tubuh. Segera, dua noda darah yang dalam muncul di dada Yang Feng, dan aura mayat juga mulai muncul di atas dua noda darah ini. Meskipun api langit biru secara otomatis melindungi tuannya, aura mayat sangat menakutkan, dan tidak ada hal seperti itu sama sekali, cara untuk melawan. Tubuh Yang Feng juga ditolak jauh pada saat ini, tetapi Yang Feng tidak peduli, dia juga tidak peduli dengan luka di tubuhnya, yang dia pedulikan hanyalah sosok yang berdiri di budak mayat. Dalam 3 tahun terakhir, dia tampaknya memperlakukan citra cantik ini bukan sebagai suami bagi istrinya, tetapi sebagai musuhnya sendiri. Dia menganggap salam hangat dan hangatnya sebagai penghiburannya untuk menebus rasa bersalah dalam jiwanya, dan dia menganggap dedikasi diamnya sebagai hal yang biasa, yang dia berutang padanya. Namun, saat ini, dia menjadi budak mayat. Dia telah menjadi musuhnya, dan dia tidak akan pernah menertawakannya lagi, atau membujuknya untuk tidak bahagia. Dia perlahan menemukan bahwa dia salah, bahwa Dan Bing Ning tidak pernah berutang apapun padanya, dia selalu berutang kepada Dan Bing Ning. Teleportasi. Setelah menemukan Dan Bing Ning, Yang Feng muncul di samping Dan Bing Ning tanpa ragu-ragu, dan pedang di tangannya perlahan jatuh ke tanah. Melihat Dan Bing Ning, yang menggelegak dengan gas hitam, air mata Yang Feng berangsur-angsur keluar. Kemunculan Dan Bing Ning di luar dugaan si Tianyu.
Hal terpenting baginya untuk menggunakan energi mayat pada Dan Bingning adalah untuk mempengaruhi anak di perut Dan Bingning. Pada saat ini, Dan Bingning muncul di sini, maka berarti anak itu mungkin telah lahir. Tapi, semakin si Tianyu memikirkannya, semakin dia tidak mengerti. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengguncang bel di tangannya dan berkata kepada Dan Bing, bunuh orang di depanmu. Ketika Dan Bingning mendengar kata-kata ini, pedang di tangannya perlahan diangkat dan diarahkan ke jantung Yang Feng. Pedang di tangannya memancarkan cahaya dingin. Yang Feng perlahan menutup matanya, dengan senyum di sudut mulutnya, dia tidak peduli, tetapi ada sedikit kelegaan. Bingning, bisa mati di tanganmu mungkin melegakan bagiku. Hidupku diselamatkan olehmu, dan itu harus berakhir karenamu. Melihat senyum di sudut mulut Yang Feng, energi gelap di mata Dan Bingning, yang sudah tidak sadarkan diri, secara bertahap ditekan, tiba-tiba, pedang panjang di tangan Dan Bingning berbalik, langsung menyimpang dari hati Yang Feng dan berdiri dengan tangannya, tangan di belakangnya si Tianyu menusuk pergi. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan si Tianyu, dan bel di tangannya dengan cepat memblokir ujung pedang. Namun, ketika pedang panjang bertabrakan dengan bel, tiba-tiba terdengar suara nyaring. Pada saat ini, budak mayat yang telah berhenti sebelumnya mendengar suara bel, dan tiba-tiba muncul langsung di Yang Feng dan Bingning di belakang. Xiao Yan dan Yang Chen berjalan di tanah domain hantu. Pada saat ini, karena dia terlalu khawatir tentang Yang Feng, dahi Yang Chen dipenuhi keringat dingin, dan punggungnya sudah basah oleh keringat, rok panjang yang ketat menempel di kulitnya, membuat sketsa busur yang menawan. Namun, selain angin yang suram, tidak ada suara di sekitarnya. Air mata berangsur-angsur mengalir dari sudut mata Yang Chen, dia takut, dia khawatir. Bahkan dalam setengah tahun, semua mitra di sekitarnya mendorongnya untuk menjadi kuat, dan dia menjadi cukup kuat. Namun, saat ini, saya tahu bahwa saudara laki-laki saya berada di alam hantu ini, dan pasangan saya mengikuti saya untuk datang ke sini dengan risiko, tetapi tidak ada berita tentang saudara laki-laki saya. Dia tidak mau, benar-benar tidak mau. Xiao Yan menatap air mata Yang Chen dan berani sakit kepala. Air mata wanita cantik memiliki kekuatan mematikan mutlak bagi 80% orang. Xiao Yan tidak bisa menghentikan Yang Chen saat ini, dia hanya bisa membiarkan Yang Chen menangis. Mungkin dia akan merasa lebih baik jika dia menangis. Keduanya terus bergerak maju, dan kekuatan jiwa Xiao Yan terus menyelidiki ke kejauhan, tetapi masih tidak menemukan apapun. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan berhenti. Di kejauhan, mereka samar-samar bisa melihat sesuatu yang berkedip hijau di kejauhan, dan Xiao Yan segera menjadi waspada. Yang Chen juga berangsur-angsur menjadi lebih tenang, dan menatap Xiao Yan dengan tatapan bertanya. Xiao Yan berkata kepada Yang Chen, ikuti aku, ayo pergi dan lihat. Nah, Yang Chen mendengus pelan, lalu mundur ke belakang Xiao Yan. Xiao Yan juga berjalan menuju lampu hijau selangkah demi selangkah, tetapi Xiao Yan jelas merasa bahwa ada arus udara hitam di sini. Api langit Xiao Yan tiba-tiba keluar, mencoba membubarkan arus udara hitam, tetapi efeknya tampaknya tidak baik. Xiao Yan hanya bisa menggunakan air murni, meskipun efeknya jauh lebih baik daripada Tianhuo, itu masih sangat sulit, cukup untuk melihat betapa menakutkannya energi hitam ini. Segera, Xiao Yan dan Yang Chen datang ke bel hijau besar. Xiao Yan menemukan 3 kata di atas bel besar, Glaze Bell. Xiao Yan mengetuk permukaan jam kaca, tetapi jam kaca tidak merespons. Yang Chen dan Xiao Yan saling memandang, dan keduanya melihat rasa ingin tahu di mata mereka. Xiao Yan mencoba memindahkan bel kaca, tetapi menemukan bahwa bel kaca tidak bisa bergerak sama sekali. Sepertinya harus ada cara untuk membuka bel kaca. Jika orang luar ingin memindahkan bel kaca, saya khawatir itu terpisah dari mereka yang cukup kuat, manusia lain tidak bisa melakukannya. Xiao Yan berputar di sekitar jam kaca, melihat tumpukan darah di tanah dan berkata kepada Yang Chen, seharusnya ada orang lain di sekitar sini, ayo pergi dan lihat. Ada suara lonceng yang bergetar di alam hantu, tetapi suara itu sama sedihnya dengan nyanyian duka kedatangan Dewa Kematian, yang membuat orang merasa terganggu. Di belakang Yang Feng dan Bingning, masing-masing ada 2 pedang panjang. Pedang panjang itu memancarkan aura mayat. Keempat pedang itu jatuh pada saat yang sama dan melewati tubuh kedua orang itu. Yang Feng awalnya berpikir bahwa dia mati di tangan Bingning dan tidak melakukan pertahanan apapun,
tetapi ketika dia bereaksi, sudah terlambat untuk menghindar. Pedang panjang dua budak mayat langsung menembus tubuh Yang Feng. Qi dengan cepat menyebar ke tubuh Yang Feng. Dipengaruhi oleh cedera berat dan Qi mayat, kekuatan fisik Yang Feng berangsur-angsur menjadi lelah. Dia berlutut, darah menetes dari sudut mulutnya, dan memandang Dan Bingning di kejauhan. Dan Bingning untuk sementara menyingkirkan kendali Qi mayat barusan berdasarkan perasaannya terhadap Yang Feng, jadi dia tiba-tiba menembak si Tianyu. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membunuh si Tianyu sementara si Tianyu tidak siap, sehingga Yang Feng akan dapat membunuh si Tianyu, adalah mungkin untuk melarikan diri dengan lancar, tetapi sekarang tampaknya tidak ada peluang. Sebab, di dada Dan Bingning juga terdapat dua pedang yang menembus dadanya. Kedua budak mayat itu langsung mencabut pedang panjang yang dimasukkan ke tubuh Dan Bingning. Tangan Dan Bingning yang memegang pedang panjang itu juga terlepas pada saat ini, dan tubuh Dan Bingning perlahan jatuh ke tanah. Dia mendarat di tanah, dengan keengganan di matanya, dan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Bingning, maafkan aku, ini semua salahku. Jika aku tidak mengabaikanmu, ini tidak akan terjadi. Yang Feng memandang Dan Bingning, yang telah jatuh ke tanah, dan air mata keluar lagi. Dia lebih baik mati di tangan Dan Bingning daripada melihat Dan Bingning mati di depannya. Yang Feng ingin berdiri dan berjalan menuju Dan Bingning, tetapi pada saat ini, dua budak mayat yang berdiri di belakang Yang Feng mengeluarkan pedang panjang di tangan mereka dan mengayunkannya lagi. Darah di tubuh Yang Feng perlahan jatuh ke tanah, mewarnai tanah menjadi merah. Ketika kedua pedang itu ditarik lagi, tubuh Yang Feng tidak bisa lagi berdiri, tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dan jatuh ke tanah. Api biru samar di tubuh Yang Feng sepertinya ingin membantunya pulih dari lukanya, tetapi api itu ditekan oleh Qi mayat. Yang Feng perlahan mengulurkan tangan kanannya ke arah Dan Bingning, seolah dia ingin memegang tangannya, tetapi saat ini Dan Bingning sepertinya sudah kehilangan kesadaran. Setelah melahirkan, seorang wanita selalu yang terlemah. Dan Bingning tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, tetapi dia sepertinya merasakan tindakan Yang Feng. Tangan kanannya bergerak, tetapi dia tidak bisa menggerakkannya. Hei, alangkah baiknya jika kamu menyetujui permintaanku. Bukan kamu yang mati dengan cara ini, dan itu bukan urusanmu untuk orang lain. Tidak peduli berapa banyak orang yang mati, itu tidak ada hubungannya denganmu, tapi kamu hanya saja aku memilih jalan buntu ini. Si Tianyu memandang Dan Bingning dan Yang Feng dengan sedikit ketidakberdayaan di sudut mulutnya. Namun, karena kamu akan mati, aku akan memberitahumu kabar baik. Aku ingin tahu apakah kamu akan bahagia. Mata si Tianyu menyapu perut Dan Bingning dan berkata kepada Yang Feng. Anakmu mungkin sudah lahir. Jika dia masih hidup, aku akan secara pribadi mengajarinya menggunakan gas mayat, dan kemudian anakmu tidak akan lemah dan diintimidasi seperti orang tuanya. Aku akan membuatnya berdarah dingin, menjadi seorang monster unik di dunia ini. Tidakkah kamu ingin melindungi orang lain? Aku ingin anak-anakmu menjadi iblis pembunuh. Si Tianyu memandang Yang Feng dengan ekspresi gila di wajahnya. Anak-anak kami. Yang Feng memandang Dan Bingning tidak mengatakan apa-apa, tetapi air mata di sudut matanya sudah mengatakan segalanya. Yang Feng menopang tanah dengan tangannya dan merangkak ke arah Dan Bingning. Pada saat ini, dia sepertinya memiliki 1000 kata untuk memberi tahu Dan Bingning. Si Tianyu melirik Yang Feng dan Dan Bingning dan tidak menghentikan mereka. Pada saat ini, mereka berdua tidak jauh dari kematian mereka, dan bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkan mereka. Anakmu baru saja lahir, dan aku memaafkanmu bahwa tidak mungkin menyembunyikannya terlalu jauh. Aku akan mencarinya sekarang, kamu sebaiknya mati nanti, dan mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu putrimu. Si Tianyu selesai pergi jauh. Tetapi ketika si Tianyu melewati sisi Dan Bingning, yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, justru mencengkram kakinya dengan sekuat tenaga. Si Tianyu tertegun sejenak, wanita ini sangat baik, dia masih bisa bergerak ketika dia terluka seperti ini. Inilah cinta seorang ibu kepada anaknya, satu-satunya di dunia ini yang bisa membuat seorang ibu tak kenal takut dan penuh motivasi adalah cinta pada anaknya. Dengan sedikit usaha, si Tianyu menyingkirkan Dan Bingning dan berjalan ke kejauhan, dan Yang Feng juga meraih si Tianyu dengan keras. Jika kamu berani memperlakukan anakku seperti ini, bahkan jika aku menjadi jiwa yang kesepian di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kata Yang Feng. Haha, tidak ada gunanya.
Jika kamu memiliki energi ini untuk mengancamku, kamu mungkin juga bertobat untukku. Mungkin, aku bisa menggali lubang untuk kalian berdua dan mengubur kalian berdua. Si Tianyu mengambil segenggam dari budak mayat pedang itu tiba-tiba menusuk punggung Yang Feng. Pedang ini tiba-tiba membuat Yang Feng memuntahkan seteguk darah lagi, dan penglihatannya menjadi kabur pada saat ini, dan rasa sakit yang parah membuatnya hampir pingsan. Hal-hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, bahkan jika mereka adalah kekuatan super, jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka hanya bisa dibantai oleh orang lain. Si Tianyu mengeluarkan pedang dan membuangnya, dan tiba-tiba pedang itu langsung dimasukkan ke tanah, tubuh pedang memancarkan aura mayat yang menakutkan. Si Tianyu menginjak langsung tubuh Yang Feng, dan budak mayat di sekitarnya dengan cepat mengepung mereka berdua. Si Tianyu melangkah maju dan berjalan menuju kejauhan, tapi tiba-tiba, Si Tianyu merasakan kekuatan jiwa yang kuat datang dari kejauhan. Arah ini kebetulan arah di mana budak mayat di tangannya datang detik berikutnya. Penguasa panjang putih seperti batu giok tiba-tiba bersiul dari kejauhan dan menabrak langsung ke arah Si Tianyu. Wajahnya berubah, dan Si Tianyu tidak bisa mengurusnya lagi. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kanannya dan memukul salah satu ujung penguasa raksasa dengan telapak tangannya, dan penguasa raksasa itu segera berhenti. Pada saat ini, bayangan hitam dengan cepat melintas dari jauh, dan juga menamparkan ujung lain dari penguasa raksasa yang telah berhenti, segera menabrak Si Tianyu lagi. Sungguh kekuatan yang kuat, melihat penguasa raksasa yang terus-menerus bergerak menuju dadanya, Si Tianyu ingin melawan balik, tetapi kekuatannya tampaknya lebih rendah dari lawan. Si Tianyu mengerutkan kening, dan tiba-tiba berjongkok, melepaskan ini. Seorang penguasa raksasa memukul dua budak mayat, dan kedua budak mayat itu langsung terpesona. Saudaraku, pada saat ini, suara wanita memasuki telinga Yang Feng dan Bingning, kakak. Tangisan lembut terdengar di sini, dan kalimat ini membawa banyak pemikiran, tetapi juga membawa sedikit keluhan yang tak ada habisnya, yang menyedihkan. Tangan Yang Feng yang awalnya terulur ke Bingning juga melayang di udara pada saat ini. Kalimat ini membuat hatinya merasa tidak nyaman seperti diiris oleh pisau. Tetapi jelas bahwa dia belum pernah mendengar suara ini, tetapi itu sangat akrab, sangat menyenangkan, dan darah di tulangnya tampak mendidih karena suara ini. Ini adalah hubungan antara darah dan keluarga, dan bahkan perjalanan waktu tidak akan pernah bisa terputus. Melihat Bingning di kejauhan, tangan Yang Feng tampak lepas kendali, dan jatuh ke tanah. Bingning tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi pada saat ini. Jika keduanya mati saat ini, mungkin itu adalah pilihan terbaik, sehingga tidak akan pernah ada jawaban di hatinya, dan dia akan tetap menjadi istrinya, orang yang tidak akan berubah. Namun, dia merasa bahwa dia sangat kejam. Bukankah tugas seorang istri untuk memberitahu dia kebenaran sebelum dia meninggal? Bingning jatuh ke dalam kontradiksi dan keterikatan yang tak terbatas, mengalami semua jenis pasang surut di hatinya. Pada saat ini, dia merintih dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebuah bayangan melewati langsung melalui budak mayat dan datang ke Yang Feng. Melihat Yang Feng, yang berlumuran darah dan aura mayat keluar dari tubuhnya, Yang Chen buru-buru mengeluarkan pil obat dari mayat dan ingin Yang Feng untuk ambil. Saudaraku, makanlah pil ini dengan cepat. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Yang Chen membawa pil itu ke mulut Yang Feng, tetapi Yang Feng tidak memakan pil yang dikirim oleh Yang Chen, dan langsung melambaikan tangannya. Obat itu pil di tangan Yang Chen segera jatuh ke tanah. Kamu mengenali orang yang salah, aku bukan saudaramu. Yang Feng bahkan tidak melirik wanita di sampingnya, dan merangkak ke arah Bingning lagi. Saudaraku, aku tahu mengapa kamu tidak mengenalku. Itu karena kamu kehilangan ingatanmu. Aku punya cara untuk memulihkan ingatanmu. Yang Chen Wan segera berlari ke arah Xiao Yan dan Si Tianyu. Ledakan, di tangan Si Tianyu, aura mayat yang kuat benar-benar membungkus lengannya, dan di lengan Xiao Yan, itu terbungkus dalam Skyfire gelap, kedua tinju terbanting bersama, dan masing-masing mundur 2 langkah. Ki mayat Si Tianyu adalah Yin dan api langit adalah Yang, tetapi Ki mayat Si Tianyu telah disempurnakan berulang kali olehnya, dan disempurnakan dengan menggabungkan jumlah Ki mayat yang tidak diketahui, bahkan jika itu melawan api surgawi biasa, lemah. Tetapi dalam konfrontasi barusan, meskipun Si Tianyu dan Xiao Yan tampaknya tidak memiliki pemenang, Si Tianyu tahu bahwa dia telah kalah. Tim Yan,
Beri aku hal-hal yang dapat mengembalikan ingatan saudaraku. Yang Chen berkata kepada Xiao Yan. Pada saat ini, Yang Feng tidak menganggap Yang Chen sebagai adik perempuannya sama sekali, dan hanya ketika Yang Feng mendapatkan kembali ingatannya, Yang Chen dapat membantunya. Xiao Yan melirik Yang Feng dan Dan Bingning, lalu melirik si Tianyu di depannya, menunjukkan keraguan, tapi kemudian Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin koleksi dan melemparkannya ke Yang Chen. Itu juga saat si Tianyu pindah, jadi dia tidak melawan Xiao Yan, dan langsung menyerang Sang Qian. Selama wanita ini tertangkap, Xiao Yan akan berada di bawah kekuasaannya. Namun, tubuh si Tianyu hanya bergerak beberapa langkah sebelum sosok Xiao Yan muncul di depannya. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, 9 penguasa pintar dan indah di tangannya langsung menabrak pria dengan aura mayat ini. Orang ini bukan lawannya, dan dia benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Xiao Yan tahu kekuatan Yang Feng. Bahkan jika Yang Feng akan kalah dalam pertempuran 1 lawan 1, orang ini pasti tidak akan bisa melukai Yang Feng. Pada saat ini, Yang Feng terluka parah, dan itu pasti metode kejam yang digunakan oleh orang ini. Kecepatannya sangat cepat, ini adalah teknik yang sama yang digunakan Yang Feng barusan. Baru saja, dia seharusnya menemukan cara untuk mendapatkan keterampilan bertarung ini langsung dari tubuh Yang Feng, sehingga dia akan dapat menggunakan metode ini di masa depan. Si Tianyu menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, tentu saja, dia tidak berharap untuk membunuh orang seperti itu di tengah jalan. Namun, apa gunanya menjadi cepat, dan karena itu masalahnya, saya akan menunjukkan metode saya. Aura mayat dari si Tianyu terus muncul, dan akhirnya semua melilit pisau panjang di tangannya. Ada sedikit senyum di sudut mulut Xiao Yan, dan kemudian dia tidak sopan. 9 penguasa indah yang terampil di tangannya segera ditutupi oleh api langit yang gelap, dan keduanya bertarung bersama lagi. Namun, ketika Xiao Yan dan si Tianyu bertarung bersama, lonceng di pinggang si Tianyu juga bergoyang pada saat ini, dan budak mayat yang telah dihentikan juga mulai bergerak pada saat ini. 2 budak mayat meraih langsung ke arah Yang Chen mengerutkan kening, dan pedang panjang di tangannya sudah dikirim, yang secara langsung mengguncang kedua budak mayat itu kembali. Namun, budak mayat lainnya menyerang Dan Bingning dan Yang Feng, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Segera, wajah Yang Chen menjadi pucat, jelas dia tidak berharap si Tianyu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saudaraku, melihat pedang yang jatuh, Yang Chen ingin menyingkirkan budak mayat di depannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Panggilan ini juga menarik perhatian Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyadari bahwa si Tianyu seperti ini. Melihat pedang yang jatuh, Xiao Yan di depan si Tianyu tiba-tiba terbelah menjadi 3. Sebuah sosok memblokir serangan si Tianyu, dan 2 lainnya Xiao Yan muncul di samping Yang Feng dan Dan Bingning, itu hanya menyentuh tanah. Melihat adegan ini, Yang Chen menghela nafas lega, pedang panjang di tangannya dipotong, dan 2 budak mayat di depannya segera dipenggal. Namun, adegan yang dibayangkan Yang Chen tidak muncul. Kedua budak mayat tidak kehilangan efeknya karena ini, dan mereka masih menyerangnya. Metode yang sangat menakutkan. Xiao Yan menatap 2 budak mayat tanpa kepala dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saya khawatir hanya mungkin untuk membunuh mereka sepenuhnya dengan memotong-motong seluruh tubuh mereka. Ketika Xiao Yan mengambil Yang Feng dari kejauhan, Xiao Yan melihat 2 budak mayat yang bergegas ke arahnya, kedua Xiao Yan bergabung menjadi satu, dan 9 kaki pintar dan indah di tangannya berayun dan mendarat di keduanya. Budak mayat tiba-tiba, tubuh kedua budak mayat itu benar-benar hancur berantakan, dan mereka tidak bisa berdiri. Setelah mempelajari pelajaran, Yang Chen dengan cepat memecahkan budak mayat di depannya, dan kemudian datang ke sisi Xiao Yan dengan racun kaisar ular skala giok di tangannya. Saudaraku, aku punya cara untuk memulihkan ingatanmu. Kami akan segera menyembuhkanmu. Tapi yang membuat suasana hati Yang Chen adalah saat ini, Yang Feng hanya memegang Dan Bingning dengan erat, mengabaikan adik perempuan ini sama sekali. Si Tianyu menyaksikan budak mayatnya dibuang satu per satu, meskipun si Tianyu tidak tampak marah di permukaan, tangannya tergenggam erat. Budak mayat ini adalah hal penting baginya untuk menerobos ke Dou Xian. Sekarang mereka semua telah dihancurkan oleh Xiao Yan dan Yang Chen, dan waktu untuk terobosannya ke Dou Xian harus ditunda. Kemarahan di hatinya perlahan ditekan. Dia melihat Xiao Yan di depannya, dan sekali lagi pada Xiao Yan yang berdiri di samping Yang Chen di kejauhan. Energi mayat di tangan si Tianyu muncul,
dan dia langsung meninju Xiao Klon Yan ini dihancurkan, meskipun ini seharusnya hanya tiruan dari pria berjubah hitam, tetapi selama klon ini dihancurkan, bahkan pria berjubah hitam pasti akan terluka. Tindakan Si Tianyu segera menarik perhatian Xiao Yan, orang ini benar-benar merepotkan. Namun, ketika Xiao Yan muncul di sini, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak boleh membiarkan orang ini melarikan diri. Ketika aura mayat yang mengerikan menghantam klon Xiao Yan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xiao Yan segera menarik avatarnya dan memblokir Si Tianyu di depannya dengan sekejap. Hari ini, kamu juga bisa mempertahankan hidupmu. Xiao Yan memandang Si Tianyu dan mengucapkan kata-kata ini perlahan. Di tangan Xiao Yan, api langit berangsur-angsur muncul. Sekarang semua budak mayat telah diselesaikan, Xiao Yan tidak perlu khawatir tentang sisi Zhang Qian, dan kemudian dia bisa melawan orang ini dengan baik. Si Tianyu melihat Skyfire di tangan Xiao Yan, menunjukkan sedikit rasa kasihan. Setelah mengolah energi mayat, dia ditakdirkan untuk tidak dapat menyerap Skyfire. Jika dia secara paksa menyerap Skyfire, dia akan dengan mudah meledak dan mati. Namun, nilai Skyfire selalu sangat berharga di benua penciptaan. Hari ini, saya benar-benar bertemu dengan dua orang dengan Skyfire. Jika saya bisa mendapatkan semua Skyfire mereka, maka perjalanan saya ke alam rahasia ruang dan waktu akan sukses. Sepenuhnya cukup. Saya tidak membunuh orang tanpa nama. Jika saya memiliki kemampuan, saya akan melaporkan nama itu. Si Tianyu memandang Xiao Yan, energi mayat di tangannya mulai muncul, tetapi dia tidak segera bertindak. Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Xiao Yan melirik Si Tianyu, cahaya dingin melintas di matanya. Saat berikutnya, sosok Xiao Yan menghilang langsung di tempatnya, ekspresi Si Tianyu berubah, tetapi dia pulih dalam sekejap. 9 penguasa indah terampil Xiao Yan muncul tepat di belakang Si Tianyu, dan langsung menghantam punggung Si Tianyu. Si Tianyu bereaksi ketika 9 penguasa indah terampil menabraknya, dan berjongkok. 9 penguasa indah terampil menabrak ruang kosong. Tangan kanan Si Tianyu, yang ditutupi oleh ki mayat, menyerang perut Xiao Yan. Selama dia menyuntikkan ki mayat ke tubuh Xiao Yan, bahkan jika Xiao Yan memiliki api langit, dia akan melucuti mayat itu dalam waktu singkat. Pengaruh Qi padanya juga tidak mungkin. Dengan begitu Anda akan berada di atas angin. Namun, meskipun Si Tianyu berpikir dengan baik, pengalaman tempur Xiao Yan sangat kaya, meskipun serangan Xiao Yan gagal, itu tidak berarti bahwa pertahanan Xiao Yan adalah nol. Ketika Si Tianyu berencana untuk menyelinap menyerang Xiao Yan mengangkat kaki kanannya dan bertemu dengan Si Tianyu. Ketika tinju dan kaki bertabrakan, aura mayat Si Tianyu tidak disuntikkan ke tubuh Xiao Yan, melainkan kekuatan menakutkan Xiao Yan membuatnya merasa bahwa aura mayat tubuhnya sedikit tidak teratur. Xiao Yan menatap Si Tianyu. Selama konfrontasi singkat, Xiao Yan sudah menekan orang ini, tapi Xiao Yan tidak menganggapnya enteng. Aura mayat Si Tianyu sangat merepotkan. Hanya dengan menanam api langit untuk melindungi tubuh seseorang bisa menjadi tidak bermoral. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir bahwa dalam konfrontasi barusan, gas mayat Si Tianyu telah terkena. Yang mulia mungkin dianggap sebagai pemimpin di antara generasi muda, tetapi Anda bahkan tidak berani mengungkapkan nama Anda sendiri, yang benar-benar mengecewakan. Si Tianyu mengguncang lengan jahatnya dan berkata kepada Xiao Yan, "Jika Anda ingin tahu nama saya, Anda harus bertanya kepada Dewa Neraka." Xiao Yan memandang Si Tianyu, jari-jari kakinya berubah menjadi bayangan hitam dan menyerbu ke arah Si Tianyu lagi. Meskipun Xiao Yan dan Yang Feng tidak memiliki terlalu banyak persahabatan, mereka berdua dapat dianggap sebagai hit and miss, dan Xiao Yan juga menganggap Yang Feng sebagai teman baiknya. Tetapi orang di depannya ini benar-benar menggunakan tindakan tercela seperti itu, berarti berurusan dengan temannya. Bagaimana bisa Xiao Yan? Dia hanya ingin Si Tianyu membayar harga yang sesuai. Melihat Xiao Yan yang bergegas ke arahnya, Si Tianyu juga bergegas maju tanpa ragu-ragu. Selama konfrontasi tadi, dia tahu bahwa tubuh Xiao Yan sangat kuat. Jika dia bisa membunuh Xiao Yan dan mengubahnya menjadi budak mayatnya, maka kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang baru. Pada saat itu, apakah itu berurusan dengan balas dendam negara adidaya atau menghadapi penyerahan negara adidaya, ia akan memiliki modal yang cukup. Keduanya memiliki niat membunuh satu sama lain, jadi pertempuran di sisi ini mencapai level terpanas hampir seketika.
Yang Chen menatap kakak laki-laki di depannya, seolah-olah dia merasa hatinya akan hancur sesaat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Dia tidak tahu dirinya karena dia kehilangan ingatannya. Dia tidak menyalahkannya, itu bukan salahnya. Namun, jelas ada cara untuk mengembalikan ingatannya, tetapi mengapa dia menolak? Adalah dia, semuanya adalah dia. Itu semua karena wanita inilah kakaknya menjadi orang asing baginya. Yang Chen memandang wanita yang dipeluk Yang Feng dengan erat, dan tanpa sadar mengepalkan pedang panjang di tangannya. Niat membunuh secara bertahap muncul dari tubuh Yang Chen. Meskipun dia tahu bahwa wanita di depannya tidak punya banyak waktu untuk hidup, Yang Chen masih ingin membunuh wanita ini dengan tangannya sendiri, untuk membunuh orang yang memisahkan saudara mereka. Namun, saat ini, Yang Feng sudah memegang Zai dan Bingning di tangannya. Selama Yang Chen bergerak, dia akan menyakiti kakak laki-lakinya yang tidak dikenalnya. Kepala dan Bingning bersandar di bahu Yang Feng. Bingning, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Sayang sekali saya terlambat memahaminya, saya tidak menghargainya. Yang Feng memeluk dan Bingning dengan erat, seolah ingin meletakkan semua yang ada di hatinya. Semua masalah diceritakan dalam satu tarikan nafas. Yang Chen melihat pemandangan ini, dadanya naik turun, dan botol batu giok yang menampung racun kaisar ular skala giok secara bertahap jatuh ke tanah, hancur, dan racun itu perlahan-lahan dicurahkan. Air mata Yang Chen tidak bisa lagi ditahan, dan perlahan mengalir keluar. Apa yang saya cari adalah hasil seperti itu, lebih baik tidak melihat kakak laki-laki saya. Setidaknya dengan begitu, masih ada pikiran di hati mereka, dan mereka tidak harus menanggung rasa sakit karena tidak saling mengenal. Dan Bingning bersandar di bahu Yang Feng, air mata jatuh di bahu Yang Feng, bibir dan Bingning menggeliat lembut, seolah-olah dia mengatakan sesuatu, tetapi suaranya sangat kecil, dan pada dasarnya tidak mungkin mendengar suara dan Bingning mengatakan sesuatu. Yang Chen tidak memperhatikan adegan ini, dia merasa seperti akan runtuh sepenuhnya. Mengapa mantan kakaknya menjadi seperti ini, membuatnya merasa sangat aneh. Dan Bingning menyelesaikan kalimat dengan diam-diam di telinga Yang Feng, secara bertahap menutup matanya, perlahan bersandar di bahu Yang Feng, dan tidak akan pernah bangun lagi. Yang Feng memandang dan Bingning di depannya dan tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluk dan Bingning dengan erat, seolah ingin mengintegrasikan dan Bingning ke dalam tubuhnya. Di kejauhan, pertempuran antara Xiaoyan dan Si Tianyu terus berlangsung. Apakah itu Skyfire di tubuh Xiaoyan atau aura mayat di tubuh Si Tianyu, itu membawa tekanan tak berujung pada orang-orang. Ada banyak semangat juang di sisi itu, dan bahkan sulit untuk melihat siluet kedua orang itu dengan jelas. Sisi ini luar biasa sunyi dengan kepergian dan Bingning, Yang Feng dan Yang Chen tetap diam. Xiao Chen, aku ingin menanyakan sesuatu padamu untuk saudaraku. Pada saat ini, Yang Feng pertama kali memecah kesunyian. Meskipun Yang Feng masih memegang dan Bingning saat ini, kalimat ini memang diucapkan dari mulut Yang Feng. Mata Yang Chen yang sudah redup tiba-tiba menjadi kusam karena kata-kata ini. Dia menatap Yang Feng dengan sedikit gemetar dan berkata, saudaraku, kamu telah memulihkan ingatanmu. Xiao Chen, ini Yang Feng biasa memanggil Yang Chen, bahkan orang biasa tidak tahu, kecuali Yang Feng telah memulihkan ingatannya. Yang Chen benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana Yang Feng bisa memanggilnya seperti ini lagi. Tidak, meskipun ingatanku belum pulih, beberapa hal di tulangku tidak akan berubah dengan perubahan ingatan. Yang Feng secara bertahap mengangkat kepalanya dan menatap Yang Chen. Kakak, kamu, melihat wajah yang dikenalnya, Yang Chen hanya merasa detak jantungnya semakin cepat. Dari keputusasaan asli hingga pengakuan saat ini, Yang Chen hanya merasa bahwa dia telah memasuki surga dari neraka dalam sekejap. Yang Feng memandang adik perempuan yang agak asing dan agak akrab ini dengan senyum di bibirnya. Dia berkata kepada Yang Chen, maaf, Xiao Chen, aku telah bekerja keras untukmu selama ini. Itu karena aku tidak memenuhi tanggung jawab yang harus diambil oleh seorang kakak laki-laki. Yang Chen memandang Yang Feng, berlutut di depan Yang Feng perlahan, dan berkata kepada Yang Feng, kakak, maafkan aku, kami tidak berani menyalahkan kakak, jika bukan karena kakak mengulur waktu untuk kami, saya khawatir kami berdua akan mati dalam bencana keluarga tengah. Yang Feng memandang Yang Chen, dan tiba-tiba, seteguk darah keluar dari mulutnya. Yang Chen buru-buru melangkah maju, mengeluarkan pil obat dari Naji dan membawanya ke mulut Yang Feng, dan berkata kepada Yang Feng, saudaraku, cepat minum pil obat. Makanlah,
Aku yakin pasti ada cara untuk menghilangkan aura mayat dari tubuhmu. Yang Feng melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada gunanya, saya tahu tubuh saya sendiri. Saya sangat senang melihat Anda sebelum saya mati. Sebelum saya mati, saya harap Anda bisa menjanjikan satu hal kepada saya. Yang Chen buru-buru berkata, saudaraku, kamu tidak akan mati, kamu pasti tidak akan mati. Yang Feng mengulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut menggaruk hidung Yang Chen, jika Anda pergi ke barat, Anda akan melihat lonceng berlapis kaca. Lonceng berlapis ini memiliki spiritualitas, dan hanya saya atau darah Bingjing yang dapat membukanya. Ada seorang bayi perempuan di dalamnya. Liu Libel, itu adalah anak dari Bing Ning dan aku. Setelah aku mati, kamu dapat menggunakan darahmu untuk membuka Liu Libel dan membantuku membesarkan anak ini. Yang Feng dan Yang Feng memiliki darah yang sama, Yang Feng percaya bahwa dengan kekuatan darah Yang Chen, dia seharusnya bisa membuka jam kaca. Ada anak kakak laki-laki di Liu Libel itu. Yang Chen memandang Yang Feng dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia dan Xiao Yan pernah ke bel kaca sebelumnya, tapi pertahanan di kaca itu terlalu kuat, dan pada dasarnya tidak ada cara untuk menghancurkannya dari luar. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa akan ada bayi di bel kaca. Kakak, kamu harus hidup, untukmu dan anak-anak iparmu. Yang Chen memandang dan bingung, dan akhirnya meneriakkan dua kata itu. Jika Yang Chen masih mengeluh tentang dan bingung sekarang, keluhan di hati Yang Chen telah menghilang. Selama bertahun-tahun, mereka telah membayar banyak untuk menemukan Yang Feng, tetapi sebagai istri Yang Feng, akankah dan bingung membayar lebih sedikit dari mereka? Pada saat ini, di alam rahasia ruang dan waktu yang berbahaya ini, dan Bingning mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak mereka. Ini saja membuat kebencian di hati Yang Chen menghilang tanpa jejak. Kakak ipar ini tidak diragukan lagi adalah rasa hormat Yang Chen untuk dan Bingning. Yang Feng juga berkata dengan senyum di sudut mulutnya karena kata-kata Yang Chen, Xiao Chen, kamu harus patuh, dengan metode rahasia keluarga dan, setelah meninggalkan ranah rahasia ruang dan waktu, anak itu harus tidak dikirim ke tempat lain di luar benua ciptaan. Daratan, saya harap Anda dapat merawat anak itu dengan baik. Sebaiknya jangan biarkan anak itu terlibat dalam perjuangan kekuatan apapun, kami hanya berharap dia dapat tumbuh dengan aman. Petik 2. Yang Chen ingin terus berbicara, tetapi direncanakan oleh Yang Feng, dia melanjutkan, ada semacam api surgawi dalam diri saya, setelah saya mati, Anda dapat memberikan api surgawi saya kepada Xiao Yan, sebagai hadiah atas perawatan Xiao Yan selama ini, kamu. Kasih sayang. Yang Feng melirik Xiao Yan, yang sedang bertarung sengit dengan si Tianyu di kejauhan. Dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki teknik menggabungkan Tianhuo dan Tianshui. Setelah kematiannya, Tianhuo secara otomatis akan meninggalkan Tuhan. Jika tidak ada kekuatan-kekuatan untuk menjaga, saya khawatir hanya mengandalkan kekuatan Yang Chen tidak dapat menjaga api langit sama sekali, lebih baik memberi bantuan langsung pada Xiao Yan. Selain itu, dengan beban seorang bayi, di alam rahasia ruang dan waktu yang penuh dengan bahaya di mana-mana ini, pasti akan membawa masalah besar bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Hanya ketika kekuatan Xiao Yan menjadi lebih kuat, dia dapat berhasil memastikannya, putrinya meninggalkan tempat kerusuhan. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, tidak diragukan lagi merupakan pilihan paling bijaksana untuk menyerahkan Skyfire kepada Xiao Yan. Kakak, Yang Chen memandang Yang Feng, air mata terus mengalir. Setelah bertarung melawan Xiao Yan lagi, si Tianyu langsung terlempar ke belakang selusin langkah, melirik Xiao Yan, dan si Tianyu langsung mengarahkan pandangannya ke Dan Bingning, yang telah meninggal. Ketika Dan Bingning masih hidup, dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan dia, tetapi sekarang Dan Bingning sudah mati, dia tidak percaya bahwa dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan Dan Bingning. Si Tianyu melambai, dan masa gas mayat naik langsung dari tubuh Dan Bingning, tetapi pada saat ini, nyala api biru membakar langsung dari tubuh Yang Feng. Yang Feng memeluk Dan Bingning dengan erat dan tidak melepaskannya, api biru benar-benar menutupi mereka berdua. Kali ini, mereka tidak pernah berpisah lagi, api biru tua membakar dari tubuh Yang Feng dan secara bertahap menyebar ke tubuh Dan Bingning, dan tiba-tiba keduanya memiliki api biru semacam ini di tubuh mereka. Di bawah nyala api ini, tubuh kedua orang itu perlahan menghilang. Hidup dan mati bersama, pergi ke Huang Kuan bersama. Ini adalah hal terakhir yang bisa dilakukan Yang Feng untuk Dan Bingning.
Yang Feng secara alami tahu bahwa jika tubuh Dan Bingning tidak dihancurkan, maka Dan Bingning kemungkinan besar akan menjadi alat pembunuhan si Tianyu, yang tidak akan pernah diizinkan oleh Yang Feng. Dan Bingning adalah istrinya, dan dia sama sekali tidak mengizinkan siapapun menggunakan tubuhnya untuk membuat keributan setelah kematian istrinya. Karena itu, ia memilih untuk menghilang di alam ruang dan waktu yang misterius ini bersama istrinya. Yang Chen memandang dua orang di depannya yang tertutup oleh Skyfire, air mata mengalir lagi, dan ketika mereka bertemu, itu juga merupakan perpisahan. Ini adalah hal yang paling menyakitkan di dunia. Si Tianyu menatap asteris Yang Feng, tatapan kejam melintas di matanya. Dia tidak peduli jika Yang Feng mati, tetapi dia juga menghancurkan tubuh terakhirnya yang dapat digunakan sebagai budak mayat, yang membuatnya sangat tidak mau. Xiao Yan juga menghentikan tindakannya terhadap si Tianyu saat ini dan menatap kosong ke pemandangan itu. Suami dan istri adalah burung dari hutan yang sama, dan ketika bencana melanda, mereka terbang secara terpisah. Tapi Yang Feng tidak memilih untuk melakukannya, meskipun Dan Bingning menipunya sebelumnya, dia membayar ketulusannya. Pergi ke Huangquan bersama mungkin merupakan tujuan terbaik bagi mereka, jika tidak, Yang Feng akan sangat malu ketika dia bercampur dengan keluarga dan cinta. Namun, hal-hal di sisi itu sudah berakhir, hal-hal di sisi ini tidak boleh berakhir. Si Tianyu ini masih bisa melompat 2 kali di tangannya, tapi kali ini, dia tidak bisa membiarkan orang ini pergi bagaimanapun caranya. Di jalan Huangquan, mereka sedikit kesepian, kamu harus pergi bersama mereka juga. Xiao Yan memandang si Tianyu, douqi di tangannya mulai perlahan muncul, tentu saja, ditemani oleh douqi yang kuat ini. Ada juga kekuatan pembunuhan yang luar biasa. Si Tianyu memandang Xiao Yan, alisnya berkerut. Dalam konfrontasi barusan, dia tahu bahwa pria di depannya pasti lebih menakutkan daripada Yang Feng, dan jelas tidak mudah untuk mengalahkan orang ini. Jika kamu ingin membunuhku, itu tidak cukup untukmu. Bahkan jika tidak ada budak mayat, kamu tidak bisa membunuhku. Si Tianyu dikelilingi oleh aura mayat, dan dia benar-benar melawan paksaan Xiao Yan. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa membunuhmu? Sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang di tanah, dan 9 penguasa indah yang terampil di tangannya telah menabrak si Tianyu. Si Tianyu memandang Xiao Yan yang telah meninggalkan jejak bayangan, dan kemudian dia tidak berani menahan lagi. Gas mayat di tangannya melonjak dan melilit pedang panjang di tangannya, dan segera bertemu dengan Xiao Yan, 9 penguasa yang cerdas dan indah. Dentang. Bentrokan penguasa dan pedang tidak hanya konfrontasi kekuatan, tetapi juga konfrontasi energi mayat dan Skyfire. Tiba-tiba, pertempuran antara keduanya meningkat lagi. Saya menyarankan Anda untuk pergi dan melihat seperti apa bayi itu sesegera mungkin. Mungkin, itu sudah diserap oleh tubuh. Jika Anda terlambat, diperkirakan bayi itu tidak akan diselamatkan. Dalam proses konfrontasi terus-menerus, ki pertempuran Xiao Yan memadat dan memiliki dasar yang dalam, tetapi kekuatan si Tianyu agak tidak stabil, dan seiring dengan kemajuan pertempuran, ki pertempuran si Tianyu mulai menjadi tidak teratur. Tampaknya si Tianyu tidak bisa lagi menekan dendamnya. Ini persis ritme promosi, tetapi si Tianyu tidak senang saat ini. Jika Xiao Yan tidak datang, si Tianyu akan sangat senang dan bisa masuk dengan lancar. Dou Xian. Namun, sekarang, semua budak mayatnya telah dihancurkan oleh Xiao Yan dan Yang Chen, dan dia memiliki lawan yang kuat seperti Xiao Yan. Jika dia ingin maju saat ini, jika Xiao Yan mengambil kesempatan untuk menyerang, maka dia pada dasarnya tidak memiliki cara untuk bertahan hidup, oleh karena itu, ia harus menemukan cara untuk membuat Xiao Yan menyerah mengganggu dirinya sendiri, sehingga ia dapat berhasil menemukan tempat yang aman untuk menerobos dan menjadi Dou Xian. Begitu dia menjadi Dou Xian, apakah dia akan takut pada Xiao Yan? Harus dikatakan bahwa kata-kata si Tianyu sangat efektif. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata si Tianyu, tangannya tiba-tiba bertepuk tangan, dan ekspresi kecemasan muncul di wajahnya. Membunuh si Tianyu dengan kekuatannya sendiri hanya masalah waktu, tetapi jika ada masalah dengan bayi itu selama periode waktu ini, Xiao Yan merasa itu tidak sepadan. Meskipun si Tianyu ini menakutkan, masih ada kesempatan untuk membunuhnya di masa depan, tetapi jika dia melewatkannya, maka bayinya pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, si Tianyu membanting telapak tangan ke 9 kaki pintar dan indah Xiao Yan, dan dia berubah menjadi bayangan hitam dan melarikan diri ke kejauhan.
Tim Yan, jangan biarkan dia pergi. Aku akan melihat anak itu, kamu harus membunuhnya untuk membalaskan dendam kakak laki-laki dan ipar perempuanmu. Pada saat ini, suara Yang Chen datang dari telinga Xiao Yan. Pada saat ini, Yang Chen tidak sabar untuk membunuh si Tianyu dengan 1000 pedang. Setelah mereka bertemu, mereka dipisahkan oleh Yin dan Yang. Mereka semua berkat si Tianyu ini. Jika mereka tidak membunuhnya hari ini, aku takut itu Yang Feng dan Dan Bing. Tak satu pun dari mereka bisa beristirahat dengan tenang. Xiao Yan melirik Yang Chen, dan akhirnya mengangguk, kalau begitu kamu pergi dulu, jika ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, segera datang padaku. Ketika Xiao Yan selesai mengatakan ini kepada Yang Chen, dia sudah mengejar si Tianyu tanpa ragu-ragu, sementara Yang Chen berjalan menuju jam kaca. Meskipun Yang Feng mengatakan bahwa darahnya mungkin dapat membuka jam kaca, Yang Chen tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, yang paling dinanti-nantikan Yang Chen adalah anak dari kakak laki-laki tertua dan kakak ipar tertua. Kecepatan si Tianyu sangat cepat, dan saat ini dia berlari dengan seluruh kekuatannya, tetapi si Tianyu tidak memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan jika dia punya uang, akan sulit baginya untuk menemukan gerakan tingkat keabadian yang cocok dan keterampilan bertarung pada saat itu, wajar jika berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Telapak tangan Xiao Yan mendarat di Jiu Qiao Linglong Ruler, dan Jiu Qiao Linglong Ruler segera melepaskan dan mengejar si Tianyu. Karena Yang Chen sudah memintanya, dia tentu tidak akan mengecewakan Yang Chen. Si Tianyu merasakan penguasa raksasa di belakangnya yang mengejarnya secara langsung, dan ingin menggunakan Douqi untuk melawan, tetapi saat ini dia akan mencapai tepi menerobos perampokan, tidak ada cara untuk melarikan diri pada waktu itu. Si Tianyu berguling di tanah dengan tergesa-gesa, dan 9 penguasa pintar dan indah Xiao Yan langsung dimasukkan ke dalam tanah. Xiao Yan mengerutkan kening dan datang ke sisi Jiu Qiao Linglong Qi, tetapi ketika Xiao Yan ingin terus mengejarnya, bayangan gelap muncul di depan Xiao Yan dan si Tianyu. Xiao Yan mengerutkan kening pada saat ini, sementara si Tianyu penuh kejutan, seorang pria berjubah hitam dan mengenakan jubah hitam muncul di depan Xiao Yan, dengan jubah hitam di belakang pria itu. Pakaian pria itu hanya hitam menjemukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sosok ini muncul begitu aneh, begitu cepat, bahkan Xiao Yan tidak melihat penampilannya dengan jelas, seolah-olah dia berdiri di sana sejak awal. Meskipun orang ini tidak mengeluarkan napas, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, orang ini memberinya tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang ini, aku menginginkannya, ayo pergi. Suara serak datang dari mulut pria berbaju hitam, tapi suara serak inilah yang memberi orang semacam perasaan dalam proses penyebaran, tekanan besar. Ini jelas merupakan karakter tingkat peri pertempuran. Xiao Yan bisa tahu dari kata-kata pria itu, dan menilai dari cara yang ditampilkan oleh pihak lain, itu seharusnya bukan fighting immortal biasa. Bagaimana jika saya tidak setuju? Xiao Yan memandang pria berbaju hitam itu, alisnya berkerut. Pria ini menganggap dirinya terlalu serius, ini jelas nada perintah, bukan nada negosiasi. Jika kamu tidak setuju, maka tidak ada pasanganmu yang ingin hidup, termasuk bayi yang baru saja lahir itu. Suara serak keluar dari pria berbaju hitam itu. Namun suara ini tiba-tiba membuat wajah Xiao Yan terlihat jelek, Xiao Yan sama sekali tidak meragukan keaslian kalimat ini. Jika orang seperti itu disembunyikan di malam yang gelap, maka bahkan Xiao Yan tidak memiliki cara untuk sepenuhnya melindungi pasangannya dari serangannya. Bahkan jika musuh frontalnya kuat, Xiao Yan tidak akan terlalu takut, tetapi begitu seseorang memilih untuk menyerang pasangannya, maka tekanan Xiao Yan akan meningkat pesat. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, pria berbaju hitam itu tiba-tiba bergerak, dia mengelak di depan si Tianyu, melambaikan tangannya, dan segera, jubahnya melayang langsung, menghalangi si Tianyu di atas. Namun, di atas jubah itu, ada tangan yang mengepal, tetapi pukulan keras dari seseorang bahkan tidak bisa menahan jubah mengambang pria berbaju hitam itu. Tidak ada gunanya, kecuali faksimu juga memiliki pertarungan abadi, mungkin masih ada kemungkinan. Namun, jika tidak, bahkan jika kalian berdua bergabung, itu masih bukan lawanku. Pria berbaju hitam itu memiliki tangan kanan. Dengan gelombang, jubah hitam legam itu menjadi lembut kembali. Tetapi kekuatan pantul yang besar langsung mengguncang pria berbaju putih yang ingin membunuh si Tianyu kembali. Pria berbaju putih ini secara alami adalah kenalan Xiao Yan,
Zhao Yuntian yang disebut orang gila di Alchemist Guild. Kamu bisa melindunginya untuk sementara, tapi tidak seumur hidupmu. Aku akan membunuh orang ini. Zhao Yuntian menatap pria berbaju hitam itu tanpa rasa takut di wajahnya. Xiao Yan melihat penampilan Zhao Yunhai dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kedatangan Zhao Yuntian berarti bahwa orang-orang di persekutuan alkemis juga harus tahu tentang tempat ini. Sepertinya dia bertemu dengan yang dihancurkan oleh makam darah. Itu adalah kemungkinan besar dialah yang datang untuk mendukungnya, jadi setelah kehilangan kontak, Zhao Yuntian datang sendiri. Namun, menilai dari tembakan Zhao Yuntian, dia seharusnya tidak menargetkan dirinya sendiri, yang juga membuat Xiao Yan lega. Begitu dia terjerat oleh orang ini, maka Xiao Yan mungkin tidak akan bisa melepaskan diri dalam waktu singkat. Cukup bagiku untuk melindunginya untuk sementara waktu. Jika kamu tidak menyukainya, kalian berdua bisa mencobanya bersama. Pria berbaju hitam itu melirik Xiao Yan, lalu menatap Zhao Yunhai. Kedua orang ini sama-sama tokoh terkenal dan terkenal di generasi muda di daratan, tetapi pada saat ini, pria berbaju hitam benar-benar memilih pasangan secara langsung. Saya khawatir ini pasti tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Mungkin itu karena dia berada di puncak kaisar tertinggi atau di alam roh abadi, jadi dia tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu. Tetapi saat ini, baik Xiao Yan dan Zhao Yuntian sama-sama kaisar tertinggi, tetapi pihak lain berada di alam roh abadi dan memiliki keterampilan yang cukup. Xiao Yan dan Zhao Yuntian bahkan tidak saling memandang, mereka mulai melakukannya secara bersamaan. Douqi melompat keluar dari tangan mereka dan menyerang pria berbaju hitam secara langsung. Jika ini bisa ditoleransi, mereka berdua akan benar-benar sama limbah. Menghadapi serangan Xiao Yan dan Zhao Yuntian, pria berbaju hitam itu melangkah mundur dengan kaki kanannya, dan jubahnya melayang lagi, menghalangi Xiao Yan dan mereka berdua. 9 penguasa indah terampil Xiao Yan menabrak langsung di atas jubah, dan api tak berujung menyebar langsung dari 9 penguasa indah terampil menuju seluruh jubah. Meskipun aura Zhao Yuntian tidak sebanding dengan Xiao Yan, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tinju Zhao Yuntian ditutupi dengan cahaya perak redup. Pertahanan jubah tidak rusak, tetapi jubah itu sedikit tenggelam ke dalam. Pria berbaju hitam itu menariknya dengan ringan, dan jubah itu segera turun, tetapi dalam sekejap, jubah yang turun segera menjadi keras lagi, dan meluncur melintasi dada Xiao Yan dan Zhao Yuntian, semuanya langsung robek oleh jubah itu. Beri kamu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak ingin mati, keluar saja. Kecuali sekarang, aku tidak akan menghentikanmu kapanpun kamu ingin membunuhnya. Pria berpakaian hitam itu memandang Xiao Yan dan Zhao Yuntian. Xiao Yan mengerutkan kening, Xiao Yan merasakan aura berdarah dan pembunuh yang kuat pada pria berbaju hitam ini. Jelas bukan kebetulan bahwa orang seperti itu bisa memiliki pencapaian seperti itu. Sepanjang jalan, dia pasti sampai pada langkah ini dengan kekuatannya sendiri dan bersahaja. Orang seperti itu jelas merupakan musuh yang kuat di antara musuh yang kuat. Xiao Yan secara alami dapat menggunakan kekuatan penuhnya untuk menggabungkan api surgawi dan air surgawi, tetapi meskipun demikian, Xiao Yan tidak memiliki kepastian mutlak bahwa dia dapat membunuhnya dalam satu gerakan. Terlebih lagi, Xiao Yan tidak memiliki cara untuk menilai apakah orang ini memiliki kaki tangan lain. Karena Yang Mulia telah mengatakan ini, saya harap Anda akan mengingat persetujuan Anda. Lain kali, bahkan jika Anda melindunginya, saya pasti akan membunuhnya. Zhao Yuntian memandang pria berbaju hitam itu dan akhirnya memilih untuk berkompromi. Dia pasti masih memiliki kartu Hall di tangannya, tetapi Dou Xian juga harus memiliki kartu Hall-nya. Dia bisa menembus Dou Xian dengan sangat cepat di alam rahasia ruang dan waktu, yang mana tidak ada kartu Hall-nya. Kesenjangan level ditakdirkan bahwa hari ini, dia akan kembali tanpa hasil. Xiao Yan memandang pria berjubah hitam itu. Meskipun dia tidak mau, dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, aku bisa membiarkannya pergi sekali, tetapi aku berjanji bahwa jika pria di makam darah itu berani menyentuh orang-orang di sekitarku, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Xiao Yan mengatakan kalimat ini setelah berpikir, orang-orang dari makam darah membawa terlalu banyak tekanan pada Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.